Setiap orang punya ideologi, suka tidak suka. Ketika kamu punya prinsip-prinsip hidup dan prinsip itu kamu wujudkan dalam praksis hidupmu sehari-hari, sebenarnya itu sebentuk ideologi. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya sama sekali ideologi, meskipun orang desa tidak iso mikir, tidak ngerti internet, tidak ngerti laptop, pasti dia punya prinsip-prinsip hidup yang jadi pedomannya dia untuk melakukan sesuatu, jadi orientasinya. Itu ya sebenarnya ideologi membuat hidup kita lebih mudah. Tanpa ideologi orang akan, yang pertama itu relatively disoriented. Dia akan disorientasi. Kalau kamu tidak punya prinsip dalam hidup kan kamu ngambang. Mau kemana, untuk apa, selanjutnya bagaimana, kamu tidak jelas. Kira-kira kamu pengen jadi apa besok? Tidak tahu ya Pak, saya itu tidak pernah mikir sampai ke sana. Nggak punya prinsip, jadi kamu relatively disoriented, tidak punya orientasi. Ini loh, ada dua kubu tawuran di Indonesia hari ini. Ada klub A sama klub B. Kamu kira-kira ada di mana? Tidak tahu Pak, saya tidak usah mikir lah Pak yang gitu-gitu. Disoriented, kamu tidak punya prinsip. Dan tidak punya prinsip itu menyusahkan dirinya juga menyusahkan orang lain dalam hal apapun. Kamu suka enggak sama dia? Tidak tahu ya, suka apa enggak kayak gini ini. Loh itulah temenmu ya sumpek, ini mau tak duluin nanti jangan-jangan suka. Loh malah susah, mending jelas gitu loh. Kalau jelas kan enak menyikapinya. Oh suka, oh ya wis berarti kita bersaing nih, kan gitu. Ya podo wae ya. Jadi kadang-kadang saya juga repot, misalnya ada tanya, Mas sampean alirannya apa? Ah saya ndak aliran-aliran Pak, yang penting itu kan susah menyikapinya. Orang tegas lebih enak. Sampean aliran apa? Saya apa? Oh berarti kalau A gini, ngerti aku. Ada yang harus saya hargai, saya toleran, ndak ngomong-ngomong inilah biar kamu nggak tersinggung. Kalau saya B Pak, oh iya ngerti. Lebih enak menyikapinya. Tapi kalau kamu ngambang, saya itu ndak tahu kok Pak sejak dulu. A yo iso, B yo bisa. Bingung kita menyikapinya. Jadi harus punya prinsip, memudahkan hidup. Bahwa prinsip kita salah, ya nanti kan ada yang mengingatkan, atau waktu kita evaluasi bisa diperbaiki. Harus punya ideologi, relatively disoriented. Atau yang kedua, kalau kita tidak punya ideologi, susah kita menghadapi hidup. Apa-apa bingung, ada fenomena-fenomena baru, jawabmu susah. Harus bagaimana? Tiba-tiba ada fakta A, tiba-tiba ada fakta B, tiba-tiba ada fakta C. Orang yang kamu kagumi tiba-tiba terbukti tidak beres, tiba-tiba kawin lagi. Atau tiba-tiba korupsi, atau tiba-tiba. Loh, ketika menghadapi ini kan, kalau kamu punya prinsip enak. Tapi kalau enggak ya kamu akan bingung. Itu gunanya ideologi, menghadapi perubahan-perubahan besar misalnya. Ini partai platformnya beda-beda, tapi kok yuk bisa koalisi, itu kan fakta mengagetkan. Tapi kalau kamu punya prinsip, menyikapinya mudah. Katanya orang desa itu lugu, anti materi, rukun, tapi ini kok ada yang orang desa tapi materi sekali ya. Hai, itu kan fenomena baru. Kalau kamu punya prinsip, punya orientasi, menyikapinya gampang. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak punya prinsip, tidak punya ideologi, kamu susah untuk menilai. Ya tadi menghadapi aja susah, apalagi menilai. Ketemu saja susah, apalagi mengkritik. Akan berat. Kamu akan terombang-ambingkan. Pokoknya yang lain aja, trennya kemana kamu akan ke situ. Kalau 2, 3 tidak bisa, kamu tidak akan
melakukan yang terakhir itu. Tidak pasti apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya jalankan, menyikapi itu. Jadi meskipun banyak orang mengkritik ideologi dalam tanda petik karena menganggap ideologi itu sesuatu yang negatif, tapi sebenarnya setiap orang punya ideologi. Dan akan lebih ringan, lebih menguntungkan kalau orang punya ideologi. Orientasi hidupnya jelas, tidak ngambang. Jadi tidak usah malu-malu kalau kamu punya pandangan, punya prinsip, punya ideologi tertentu, tidak masalah. Memang hidup itu butuh prinsip-prinsip. Pak, saya ideologi saya ikhlas lillahi ta'ala, apa saja saya harus begitu misalnya. Ini kan semacam prinsip, praksisnya kamu rumuskan model itu juga. Mungkin di titik tertentu tidak pas, nanti kan ada perbaikan-perbaikan, tapi kamu lebih nyaman, sudah ada jawabannya. Ya kayak dalam agama misalnya ada orang yang selalu bingung nyari dalil, capek, fenomena itu banyak sekali, luar biasa. Kalau kamu punya prinsip aja beberapa, itu kamu tidak usah capek nyari dalil. Misalnya, menurut agamaku Pak, ada prinsip adil. Apapun yang tidak adil itu pasti anti-Islam misalnya. Ini kan prinsip. Jadi kamu ketemu fenomena apapun yang menunjukkan ketidakadilan, kamu tidak perlu capek nyari dalil, pasti tidak Islami sudah. Kenapa? Kamu sudah punya ngerti prinsipnya. Misalnya Islam itu Pak anti dengan yang ketidaksopanan. Nah, berarti ketemu apapun yang tidak sopan, kamu nggak perlu capek-capek surat apa, ayat berapa. Itu pasti tidak Islami. Ada artis dangdut goyang, terus kamu bingung, dalilnya goyang itu apa ya Pak? Ya pusing kamu kalau nyari satu-satu gitu, enggak. Kalau ada prinsip-prinsip umum yang jadi pedoman praksis, semua kan lebih mudah daripada kamu capek waktumu untuk satu demi satu masalah kamu pikirkan. Ketika kamu punya prinsip kan gampang. Misalnya kamu punya prinsip, pokoknya kuliah nomor 1, pacaran nomor 0. Iya. Lo itu kan enak, ada prinsip. Kalau urusan kuliah kok tabrakan sama pacaran, ya didulukan yang atasnya. Yang pacaran kan nomor 0. Itu kan enak, kamu gak perlu capek-capek menganalisis. Gitu loh. Kalau kamu tiap hari ada masalah kamu analisis satu-satu, waktumu habis. Jadi begitu ada tabrakan, sebentar, dalam hidupku kalau tabrakan urusan ini sama ini, tadi janjinya tak nomor satukan ini, ya sudah. Jadi tidak perlu diskusi lama-lama. Nah, itu pentingnya ideologi. Jadi kita semua, saya ingin menghindar Pak dari itu. Saya tidak mau ideologi-ideologinan. Itu juga sejenis ideologi. Jadi, saya nggak mau punya prinsip apa-apa. Itu juga sejenis ideologi tapi merepotkan. Ya, kamu karena ketika tidak punya prinsip apapun, ya setiap satu masalah kamu diskusi, satu masalah kamu diskusi, habis waktunya. Misalnya urusan makan aja. Makan itu pokoknya Pak, saya prinsipnya satu, yang terjangkau oleh kantong. Itu kan beres, selesai. Jadi meskipun ada restoran mewah luar biasa, kamu tidak perlu mikir di situ tidak ya makannya, tidak usah. Mesti tidak nyampe, jadi tidak perlu dibahas. Kan gitu. Lebih simpel gitu loh.